Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas UKDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali teman-teman, kita akan berbagi informasi teman-teman. Ini adalah hal-hal yang paling ditunggu ya, tentunya untuk bagi tenaga honorer yang kemarin sudah mengikuti tes di seleksi P3K tahap 1 dan 2024. Yang mana di sini teman-teman sudah ada pengumuman resmi ya terkait dengan hasil seleksi P3K di periode 1 tahun 2024. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, dari instansi mana saja ini yang sudah melakukan rilis terkait dengan pengumuman di seleksi P3K tahap 1 ini. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang dinyatakan lolos di dalam P3K tahun 2024 ini, tentunya ada beberapa informasi yang perlu kalian perhatikan ya. Ini untuk proses selanjutnya, yaitu adalah pengisian daftar riwayat hidup. Nah, terus bagi teman-teman mungkin yang tidak lolos ya, ada juga ataupun yang lolos itu ada beberapa kode yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Misalkan ada kode L, ada kode R2, R3, TH, TMS, APS, DIS, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, terkait dengan pengumuman resmi, dan juga ada info penting apa sih terkait dengan pengumuman resmi di seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 ini. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Di sini alhamdulillah ya. Jadi bagi rekan-rekan tenaga honorer tentunya sudah bernafas lega ya. Tentunya bagi teman-teman baik yang diterima yang lolos di formasi ataupun tidak ya. Di sini instansi-instansi itu sudah mengumumkan teman-teman ya terkait dengan hasil seleksi di tahap 1 tahun 2024 ini. Nah, nanti kita akan cek teman-teman ya, daftar instansi mana saja yang sudah merilis pengumuman ini. Nah, dan tentunya bagaimana sih cara melihatnya ya. Nah, tentunya ini bagi teman-teman tenaga honorer yang kemarin sudah ikut pendaftaran ya di P3K tahap 1, yang sudah mencetak kartu pendaftaran dan sudah mengikuti ujian. Tentunya ini berdasarkan dari jadwal teman-teman kemarin yang dikeluarkan dari BKN ya. Memang untuk pengumuman kelulusan teman-teman ya, ini mulai tanggal 24 sampai di 31 Desember 2024 ya. Artinya mungkin ada beberapa instansi yang belum mengumumkan ya, memang masih ada rentang waktu sampai dengan di 31 Desember 2024. Nah, di sini teman-teman kita kasih contoh nanti bagi teman-teman yang dinyatakan lulus ya. Di sini di poin 16. Nah, tentunya ada proses pengisian daftar riwayat hidup. Ini nanti ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Ini bagi yang lolos ya, atau bagi yang mendapatkan informasi ya. Nanti kita akan coba memberikan informasi. Nah, di sini teman-teman contohnya ya. Jadi untuk pengumuman resminya. Nah, di sini misalkan dari BKN teman-teman, di sini ada pengumuman dari BKN nomor 06 dan seterusnya tahun 2024. Di sini tentang hasil akhir ya untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 untuk di periode 1 ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ini mengenai kode ya. Jadi di dalam setiap pengumuman itu ada kodenya. Nah, di sini yang teman-teman ya, di sini ada kode L ya. Nah, kode L ini adalah peserta yang lulus seleksi P3K tenaga teknis di BKN 2024 periode 1 menurut keputusan Menpan RB nomor 347 ya. Ini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terus ada kode R3 ya. R3 ini adalah peserta non ASN
yang terdata menurut keputusan di Permen Pan RB nomor 347 ya. Terus mungkin nanti ada juga di sini teman-teman, kita kasih contoh misalkan di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini ada juga beberapa kode karena tentunya di setiap daerah atau di setiap instansi itu ada kode-kode yang berbeda. Ya, di sini misalkan di Jawa Timur teman-teman, di sini ada pengumuman ya terkait dengan penyampaian hasil seleksi kompetensi dan pemberkasan P3K teknis di periode 1 ya. Mungkin di beberapa daerah ada yang sudah mengumumkan untuk P3K teknis, P3K guru, ataupun juga untuk P3K tenaga kesehatan. Nanti mungkin jika ada yang belum ya ditunggu saja ya. Mungkin nanti pengumuman dilakukan secara bertahap. Nah, di sini kita lanjutkan untuk kode teman-teman. Jadi L ya. Jadi setiap instansi misalkan di PKN ini kan hanya ada hanya ada 2 kode ya. Jadi L dan R3 saja. Nah, misalkan kalau di Provinsi Jawa Timur ini ada beberapa kode, misalkan kode L. Ya, L ini adalah peserta yang lulus menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Terus R2 ya. R2 ini adalah peserta X tenaga honorer kategori 2 menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Terus ada yang R3 ya. R3 ini adalah peserta non ASN yang terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 ya, karena memang untuk di tahap 1 teman-teman itu kan ada prioritas ya. Kalau untuk tenaga teknis ya ada di X tenaga honorer 2 dan juga untuk teman-teman tenaga honorer yang terdata di dalam database PKN ini untuk peserta di periode 1. Terus ada kode TH ya. TH ini adalah peserta yang tidak hadir, TMS adalah peserta yang tidak memenuhi syarat, terus APS ini adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri, DIS ini adalah peserta yang terkena diskualifikasi. Nah, ini mungkin secara detail ya teman-teman bisa cek di rincian detail ya mengenai hasil dari pengumuman untuk seleksi P3K tahun 2024. Nah, ini di paling bawah teman-teman ya. Di paling bawah itu memang sudah ada penjelasan terkait dengan kode-kode itu ya. Misalkan ini ya ada L ya, peserta lulus ya menurut Permen Pan RB nomor 347. R2 ini adalah THK 2. R3 ini adalah non ASN terdata di dalam keputusan Menpan RB. Terus R4 ini adalah peserta non ASN yang tidak terdata. Nah, ini yang tidak terdata ini masuknya di tahap 2 ya. TH adalah tidak hadir, TMS adalah yang tidak memenuhi syarat, APS yang mengajukan pengunduran diri, DIS adalah yang peserta yang mengenai diskualifikasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya daerah mana saja sih yang sudah menyampaikan ya, dari daerah mana saja yang sudah menyampaikan terkait dengan pengumuman seleksi P3K. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya di masdeukadr.com. Nanti teman-teman masuk di bagian ASN, di sini ada hasil P3K 2024. Teman-teman bisa cek. Nah, untuk daerah-daerah mana saja itu yang sudah mengumumkan ya. Di sini sudah kita berikan informasinya teman-teman ya. Misalkan di sini ada di Kemenpora, terus di sini ada Kota Serang, ada di BKN, ada ATR ya atau tata ruang, ada di Kementerian Kehutanan ya, di Pasuruan, di Kementerian Pertanian, di Jawa Timur ya. Terus nanti berikutnya ini juga masih banyak lagi. Jadi daerah-daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi P3K di tahap 1, misalkan di Kabupaten Gresik, di Kota Pontianak ya, di Kalimantan Selatan, Balikpapan ya, Denpasar, Bondowoso ya, di Blora, terus di Kabupaten Batang ya. Mungkin nanti kita akan update atau kita perbarui jika di instansi sudah melakukan pengumuman ya. Nanti teman-teman sekali lagi bisa cek di masdeukadr.com, masuk di ASN ya, masuk di hasil P3K 2024. Nanti teman-teman bisa memantau ya nanti di instansinya ataupun di laman SSJSN-nya terkait dengan pengumuman resmi ya dari hasil seleksi P3K di periode tahap 1 ini. Nah, terus teman-teman ada beberapa info yang perlu teman-teman perhatikan ya dari setiap informasi atau pengumuman yang disampaikan. Nah, ini misalkan di sini ya. Nah, di sini misalkan di Provinsi Jawa Timur, jadi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi ini selanjutnya adalah mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman SSJSN ini masing-masing pada tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, ini memang kalau kita lihat teman-teman ya jadwalnya untuk pengisian DRH itu adalah 1 sampai dengan 31 Januari 2024. Ini untuk proses pengajuan NIP-nya. Terus teman-teman nanti ceknya di laman SSJSN ya. Di SSJSN klik aja tombol masuk seperti biasa.
Nah, nanti di paling bawah teman-teman ya, nanti di sini ada informasi terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup atau daerah. Ini perlu diperhatikan ya, mengingat waktunya untuk pengisian daerah itu adalah 1 bulan, ini masih panjang. Terus tentunya ada beberapa dokumen ya, atau ada kelengkapan terkait dengan pengajuan NIP-nya ya. Misalkan di sini ada pas foto terbaru, ada ijazah asli, terus ada daftar riwayat hidup, ada pernyataan 5 poin ya, terus ada surat keterangan dari SKCK ya. Ini biasanya yang agak lama teman-teman ya, SKCK, terus ada surat keterangan sehat ya. Ini juga agak lama. Ini biasanya ada unsur-unsurnya ya. Ini karena biasanya ada juga dari dokter spesialis jiwa dan lain sebagainya ya, sehingga masih lama untuk prosesnya. Ini teman-teman harus mulai dari sekarang ya, bagi teman-teman yang memang sudah dinyatakan ya lulus dan untuk persiapan pengisian daerah. Terus ada ini juga ya, keterangan bebas nafsa ya dari narkotika, psikotropika dan lain sebagainya. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah semua persyaratan ini harus asli ya, harus terbaca, terlihat dengan jelas, tegak lurus, tidak miring, dengan ketentuan formatnya sudah diatur di SSC ASN. Terus bekas persyaratan ini harus dipindah dengan mesin scanner ya, bukan menggunakan aplikasi HP ya, sehingga nanti jelas dan mudah dibaca. Ini apabila pelamar tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pelamar dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi segera diperhatikan bagi teman-teman yang memang dinyatakan sudah lulus ya, itu segera untuk mempersiapkan untuk proses pengajuan DRH ya, untuk proses pengajuan NIP P3K-nya. Itu teman-teman ya, ini adalah contohnya untuk yang lolos ya. Sekarang ada R3L ya, R3L ya. Jadi kalau R2 adalah K2, kalau R3 adalah non ASN yang terdata di database BKN ya. Sini ada R3 ya, R3 karena memang ini tidak ada K2-nya ya. Jadi yang ada R2 berarti itu adalah ada K2-nya. Misalkan kita cek R2, nah ini ya. Kalau ada R2 ya. Nah, ini berarti K2. Kalau R3 berarti tenaga honorer yang masuk di dalam database BKN. Kalau misalkan ada yang TMS ya, misalkan ada kode TMS ya, kalau tidak ada. Kalau misalkan TH ya, berarti tidak hadir. Itu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek. Jadi sekali lagi selamat ya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di seleksi P3K tahun 2024 ya. Jangan lupa teman-teman perhatikan setiap informasi yang disampaikan di masing-masing instansinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.